البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir kitab yang sangat mulia ini, yaitu berada di permasalahan yang ke-116. Karena dalam beberapa waktu nanti kita akan selesaikan kitab ini, walhamdulillah. Mungkin kurang lebihnya tinggal beberapa permasalahan saja. Setelahnya atau selanjutnya insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab yang sangat mulia yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih, yaitu Kitabut Tauhid. Insyaallah taala kita akan menggunakan syarah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Kemungkinan yang pertama, kemudian kemungkinan yang kedua kita akan menggunakan syarah yang disyarah oleh Syekh Al-Qara'awi asbahullah, yaitu syarah Kitabut Tauhid yang dikenal dengan Al-Jadid. Al-Jadid syarah Kitabut Tauhid. Atau kemungkinan yang ketiga adalah kita akan baca syarah Kitabut Tauhid yang diambil dari Sahih Bukhari yang disyarah oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya dan juga memberikan barakah terhadap apa yang telah kita curahkan berupa ajar mengajar, dan juga kalian semuanya berupa talabul ilm, mencari ilmu, menimba ilmu dan yang semisalnya. Nasallallahu at-taufiq wal hidayah. Kita lanjutkan barakallahu fikum permasalahan yang ke-116. Qala Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu as-sadisata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-116, at-tanaqudu al-wadihu lima kadzdzabu bil haqqi kama qala ta'ala bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Yaitu kontradiksi yang sangat nampak dan jelas terhadap apa yang mereka dustakan berupa kebenaran. Jadi manakala mereka mendustakan kebenaran, nampak jelas di hadapan mereka terjadinya kontradiksi, berseberangan, bertolak belakang. Allahu musta'an. Kita lihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal kadzdzabu bil haqqi, bahkan mereka mendustakan kebenaran, lamma ja'ahum, tatkala kebenaran datang kepada mereka, fahum fi amrin marij, dalam keadaan mereka berada di perkara yang bimbang, perkara yang barakallahu fikum berseberangan, berada pada keadaan kontradiksi. Barakallahu fikum, seperti itu, bertabrakan. Karena manakala seorang itu meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan barakallahu fikum kontradiksi atau tanakut. Barakallahu fikum dengan bentuk apa? Baik itu berupa bentuk bertabrakannya ucapan-ucapan yang dia ucapkan, ucapan yang pertama dan ucapan yang kedua berbeda. Karena yang namanya kesesatan itu bercabang-cabang, tidak ada batasannya cabang tersebut. Allahul musta'an. Berbeda dengan al-haq, karena setelah al-haq itu tidak ada lagi kecuali kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka apa-apa yang ada setelah al-haq melainkan itu adalah kesesatan. Allahul musta'an. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan memang yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Bahkan kami timpakan al-haq itu di atas kebatilan, maka hancur leburlah kebatilan tersebut. Barakallahu fikum. Karena yang namanya kebatilan pasti akan tersingkap, lambat atau laun.
cepat maupun lambat akan nampak dan akan tersingkap yang namanya kebatilan. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat qala syarih Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah, at-tanaqudu huwa tadarubul aqwali wa ikhtilafuha. Yang namanya tanaqud itu adalah bertabrakannya ucapan-ucapan dan juga berselisihnya atau berbeda-bedanya ucapan tersebut. Jadi ucapan yang pertama sudah beda dengan ucapan yang kedua. Ucapan yang pertama sudah berseberangan dengan perbuatannya. Seperti itu tanaqud, kontradiksi, berseberangan, bertabrakan. Allah musta'an. Faman tarakal haqqa fa innahu yubtala bitanaqudi wa tadarubil aqwali. Maka barang siapa yang meninggalkan al-haq, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bitanaqudi wa tadarubi aqwali. Maka sungguh dia diuji dengan kontradiksi dan juga bertabrakannya ucapan-ucapannya. Jadi ucapannya itu enggak kokoh. Nah, ucapan yang pertama sudah berbeda dengan ucapan yang kedua. Terkadang dia mengatakan A, terkadang dia mengatakan B. Seperti itu. Allah musta'an. Li'anna ad-dhalala yatasha'ab, dikarenakan yang namanya kesesatan itu bercabang-cabang. Wala hadda li sya'mihi, dan tidak ada batasannya. Na'am barakallahu fikum, dan tidak ada batasan untuk cabang tersebut. Sangat luas sekali, bercabang-cabang. Allah musta'an. Oleh karena itu apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Na'am barakallahu fikum. Sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nah, Rasulullah suatu ketika menuliskan atau menggariskan kepada beliau sebuah garis. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Diperintahkan untuk mengikuti satu jalan. Jalan yang lurus. Nah, tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang bercabang nih, samping kanan samping kiri jalan yang lurus tersebut. Karena akan bikin menjadikan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini, wa amal haqqu, adapun yang namanya al-haq, namanya kebenaran, barakallahu fikum, fa innahu syai'un wahid, maka sesungguhnya kebenaran itu hanya sesuatu yang satu. La yatasha'abu wa la yakhtalifu. Tidak bercabang-cabang, tidak juga berselisih. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka apa saja yang setelah al-haq, barakallahu fikum, setelahnya kecuali apa? Kesesatan yang ada. Nah, setelah al-haq adalah kesesatan, karena al-haq lawannya adalah ad-dhalal atau al-batil. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fikum kalau orang itu meninggalkan al-haq, meninggalkan Al-Qur'an was sunnah, dia akan diuji dengan mengikuti barakallahu fikum hawa nafsunya, mengikuti barakallahu fikum akal yang tidak jernih, yang telah tercampur syubhat dan juga yang lainnya. Wal iyadu billah. Naam. Ikutilah al-haq. Naam, ikutilah al-haq barakallahu fikum, karena barakallahu fikum yang namanya kebenaran itu pahit rasanya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran. Katakanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Naam barakallahu fikum, wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Yang namanya kebenaran berhak untuk diikuti. Yang namanya kebenaran itu berhak untuk diikuti. Na'am barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum, faman tarakal haqqa waqa'a fid dalal. Maka barang siapa yang dia meninggalkan al-haq, sungguh dia telah terjatuh dalam kesesatan. Wad dalalu matahatun. Sedangkan yang namanya kesesatan simpang siur, tidak jelas, meragukan. Matahatun, simpang siur. Tidak jelas, bercabang. Wal iyadu billah. Perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu ashabahu mukhtalifina fima bainahum. Maka engkau akan mendapatkan para barakallahu fikum, para pelaku kesesatan atau orang-orang yang berada di atas kesesatan, mereka berselisih terhadap perkara yang ada di antara mereka. Bal tajidul wahida minhum mukhtalifatan ara'uhu. Bahkan engkau akan menjumpai salah seorang di antara mereka, barakallahu fikum, satu orang saja berbeda-beda pemikirannya. Li'annahu laysa 'indahu hudan yasiru 'alaihi. Dikarenakan orang tersebut tidak memiliki petunjuk yang dia harus berjalan di atasnya. Wa inna ma yatakhabbat, hanya saja orang tersebut menggelimpangkan dirinya, menjerumuskan dirinya, membantingkan dirinya. Taratan yaqulu kadza wa taratan yaqulu kadza. Terkadang mengucapkan seperti ini, terkadang mengucapkan seperti ini. Seperti itu, enggak memiliki ucapan yang kokoh. Tidak memiliki prinsip yang kokoh, tidak memiliki prinsip yang kuat. Barakallahu fikum, Allahul musta'an.
Dan seringnya yang kita saksikan fenomena realita yang nyata, yang nampak. Nah, barakallahu fikum, yang kita saksikan adalah sebabnya karena taklid buta. Karena mereka ta'assub, fanatik dengan gurunya atau fanatik dengan pengajarnya atau fanatik dengan syekhnya. Akhirnya apa? Semua yang sumbernya dari syekhnya diambil walaupun keliru atau benar, enggak bisa menyaring dia. Nah, barakallahu fikum, yatakhabbat, sembarangan, bergelimpangan, membantingkan dirinya, menjerumuskan dirinya. Allahul musta'an. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij." Bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala kebenaran datang kepada mereka, dalam keadaan mereka berada di perkara yang barakallahu fikum berseberangan, perkara yang berselisih, yakni mukhtalifan, dalam keadaan berada di perkara yang berseberangan atau barakallahu fikum berselisih. Fa ahlul batil, maka ahlul batil yakhtalifuna fima bainahum, maka ahlul batil mereka berselisih terhadap perkara yang ada di antara mereka. Wa yata'adun, dan mereka saling bermusuhan. Wa yudallilu ba'duhum ba'da, dan bahkan sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lainnya. Au yukafiru ba'duhum ba'da, Allahul musta'an, dan bahkan mengkafirkan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Jadi sebagian mereka mengkafirkan yang lainnya. Amma ahlul haqqi al-mutamassikuna bil haqq, adapun ahlul haq yang mereka berpegang teguh dengan al-haq, yaitu Al-Qur'an was sunnah, fa innahum la yakhtalifun, maka sesungguhnya mereka tidak akan berselisih. Nah, barakallahu fikum, karena Rasulullah mengatakan la tastami ummati 'ala dhalalah, tidaklah umatku semuanya berkumpul di atas kesesatan. Ada di sana walaupun ada kelompok sesat, pasti ada di antara barakallahu fikum umat Rasulullah itu yang mereka menyebarkan, mendakwakan, mengibarkan bendera al-haq. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya akan senantiasa dari kalangan umatku sekelompok yang mereka menang, nampak unggul di atas al-haq. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Tidak membahayakan mereka itu, tidak membahayakan Ahlus Sunnah, orang-orang yang mereka yang mereka mengejek Ahlus Sunnah tersebut. Allahul musta'an. Karena sudah kita sebutkan berkali-kali ya, yang namanya pemegang kebenaran itu pasti dianggap asing di hadapan manusia. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita barakallahu fikum ragu. Yang namanya pemegang kebenaran dimanapun mereka berada pasti akan diuji dengan banyaknya musuh, banyaknya orang yang menentang, banyaknya orang yang tidak suka dengan kita, tidak suka dengan al-haq tersebut. Namun jangan sampai kita merasa takut, jangan sampai kita merasa mundur, terus maju ke depan, barakallahu fikum, karena masa depan kita yang cerah adalah di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Agama Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Asing di hadapan manusia tidak menjadi permasalahan. Asing di hadapan manusia tidak menjadi permasalahan. Yang jelas jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang kita khawatirkan. Kita termasuk orang-orang yang tidak bisa mencicipi, termasuk orang-orang yang tidak bisa barakallahu fikum menikmati kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum, fa innahum la yaftalifun wa in ikhtalafu an istihadin. Bahwasanya ahlul haq mereka senantiasa berpegang teguh dengan hak, mereka tidak akan berselisih. Dan kalaulah seandainya mereka berselisih, itu sumbernya karena istihad. Ma'ruf, perkara istihad, izdatiyah, perkara istihadiyah, misalkan si fulan atau Syekh fulan berpendapat seperti ini, Syekh Alan berpendapat seperti ini, yang sifatnya istihadiyah, yang khilaf tanawwu' misalkan, itu perkara yang kita harus memberikan toleran di situ. Dalam artian tidak boleh kita saling menyesatkan, saling menghizbikan, saling mentabdi' dan semisalnya, namun memberikan toleran seperti masalah khilaf yang berbedaan membaca doa istiftah. Ada yang membaca dengan Allahu Akbar kabira ila akhirih, ada yang membaca dengan Allahumma ba'id ba'in. Tafadhal, silakan milih yang mana, silakan yang Allah telah mudahkan bagi dirinya. Jangan sampai perselisihan tersebut akhirnya membuat barakallahu fikum saling memvonis fulan hizbi, fulan mubtadi'. Barakallahu fikum fulan munafik, fulan kafir, fasik dan semisalnya. Hati-hati, barakallahu fikum. Atau contoh khilaf yang lainnya, misalkan ada orang yang bangkit dari rukuknya,
Sami'allahu liman hamidah, ada yang bersedekap, ada yang menjulurkan tangannya. Jangan sampai ribut dalam masalah tersebut. Silahkan tafadhal mau yang menggunakan barakallahu fikum, atau yang menguatkan pendapat ketika bangkit dari rukuk kemudian bersedekap, silahkan tafadhal. Kemudian yang misalkan bangkit dari rukuk kemudian dia menjulurkan tangannya, tidak masalah juga. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa innahum la yata'adawna wa la yataqata'un. Maka sungguhnya mereka ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak bermusuhan, tidak pula mereka saling memutuskan persaudaraan. Fa idza tabayyana lahumus shawab, maka apabila nampak pada mereka kebenaran, raja'u ilaih, mereka kembali kepadanya. Jadi ahlus sunnah itu tidak memiliki jiwa yang namanya ta'assub madhabi atau asabiyah. Ahlus sunnah tidak diperkenankan memiliki jiwa yang namanya ta'assub madhabi, fanatik dengan madhab tertentu. Kalau ada kebenaran, kalau di luar madhabnya nggak mau diambil. Ini ta'assub madhabi namanya. Kami Syafi'i, hidup dan mati tetap Syafi'i. Walaupun kebenaran pada Malik, misalkan Imam Malik, dia nggak akan mengambil selama tidak ada pada Imam Syafi'i. Jadi mereka intinya seperti itu. Ta'assub madhabi sangat jelek sekali, barakallahu fikum. Namun bagaimana Ahlus sunnah wal jamaah, mereka pegangannya adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau misalkan kebenaran ada pada Imam Malik, ya kita ikuti kebenaran tersebut. Kalau seandainya kebenaran bersama Imam Ahmad, kita ikuti. Kalau seandainya kebenaran bersama Imam Syafi'i, na'am, kita ikuti. Kalau seandainya kebenaran bersama Imam Abu Hanifah, na'am, kita ikuti. Namun apakah kita ikuti semata-mata pendapat mereka? Bukan. Namun kita ikuti karena pendapat mereka mencocoki dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am, barakallahu fikum. Sekedar pengulangan, barakallahu fikum, yaitu ungkapan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, yaitu ungkapan Imam Malik. Imam Malik mengatakan, "Innama ana basyarun," hanya saja aku manusia biasa, ukhti wa usib, terkadang keliru, terkadang benar. Fangduru fi ra'yi, perhatikanlah kepada pendapatku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh, selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an was sunnah, mencocoki dalil, ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh, selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an sunnah, maka tinggalkanlah. Beliau tidak mengajak untuk ta'assub madhabi. Beliau tidak mengajak untuk kita ini fanatik terhadap madhab tertentu. Ahlus sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, tidak bermadhab dengan madhab tertentu, Syafi'i wala Hambali wala Maliki wala Hanafi. Ahlus sunnah wal jamaah adalah sunniyun, salafiyun, yang mereka berupaya meniti jejaknya generasi para salafun as-salih, dan juga berupaya untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Kita lihat sini, wa taraku aqwalahum. Dan barakallahu fikum, mereka Ahlus sunnah wal jamaah itu meninggalkan ucapan-ucapan mereka semata. Dalam artian ucapan mereka yang berseberang dengan dalil, mereka tinggalkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan semua perkara yang kalian perselisihkan, barakallahu fikum, maka ketetapannya, keputusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ayat yang sangat mulia terulang-ulang. Jika kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikanlah ke perkara tersebut atau perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya ketika masih hidup dikembalikan kepada Rasulullah, namun ketika Rasulullah sudah meninggal dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tajiduna al-khilafa bainal a'immah al-arba'ah, bainal fuqaha wa la ahada minhum dallal al-akhar aw kafara al-akhar. Dan kalian semuanya sungguh akan mendapati perselisihan antara para a'immah atau para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan antara ahlu fikih yang ada, antara fuqaha yang ada, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyesatkan yang lainnya atau saling menyesatkan yang lainnya atau mengkafirkan yang lainnya. Kullun ya'malu bihasabi ma yadhhar lahu minad dalil, masing-masing beramal sesuai dengan apa yang nampak baginya berupa dalil. Wa idza dhahara annahu mukhalifun, maka dan apabila nampak telah nampak bahwasannya menyelisihi dalil, raja'a ilal haq, niscaya masing-masing tersebut akan kembali kepada hak, itulah yang benar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di antara mereka ada ungkapan yang sangat bagus, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadisnya itu sahih, maka itu madhabku, maka itu jalanku, atau itu adalah pedomanku, seperti itu. Jadi kembali pada dalil, karena barang siapa yang berpaling dari dalil akan tersesat dari jalan yang lurus. Kami ungkapkan kembali ungkapan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaihi, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar
Muhammad bin Abi Bakar yang beliau ma'ruf dengan julukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, beliau menyatakan dalam kitab Madarijus Salikin. Perhatikan baik-baik, "Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil wa la dalila ila Allah wal jannah siwal kitab was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalil Qur'an was sunnah fa innahu min turuqil jahim wasyaitanir rajim." Naam. Artinya, barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus dan tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Dan setiap jalan yang tidak diiringi, tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, maka jalan tersebut termasuk jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada neraka Al-Jahim, dan juga jalan tersebut adalah jalan, barakallahu fikum, jalannya setan yang terkutuk wal a'yadu billah. Naam, Allahul musta'an. Amma ahlud dalal, adapun orang-orang sesat, falaysa lahum marja' yarji'una ilaih, maka mereka tidak memiliki tempat, tidak memiliki rujukan yang mereka kembali kepadanya. Wa inna ma marji'u kullin minhum ila hawa, dan hanya saja tempat kembalinya masing-masing di antara mereka adalah hawa nafsu. Wal ahwa'u takhtalifu, sedangkan hawa nafsu manusia itu berbeda-beda. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuthabbitana al-kitab was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.